Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Nur Fadlilah, NIM B93218131. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain metode eksperimen. Apa sih desain metode eksperimen itu? Desain metode eksperimen yaitu metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali. Di sini ada macam-macam desain metode eksperimen. Yang pertama, pre-experimental design. Di sini dibagi menjadi 3, one suit case study, one group pretest post-test design, dan intake group comparison. Di sini one shot case study itu sama dengan X0. Nah, di sini kita akan mengadakan treatment pada suatu kelompok atau perlakuan dan yang selanjutnya akan diberikan observasi. Dari keterangan X adalah treatment yang diberikan atau variabel independen dan 0 adalah observasi atau variabel dependent. Yang kedua, one group pre-test post-test design. Di sini dirumuskan 01x02. Dari sebuah kelompok, kita akan melakukan pre-test terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya yang akan diberikan treatment. Dari keterangan di atas, 01 adalah nilai pretest atau sebelum diberi diklat, dan 02 sama dengan nilai post-test atau setelah diberi diklat. Yang ketiga yaitu intake group comparison. Ya, di sini dirumuskan dengan X 01 02. Jadi di sini setengah dari kelompok untuk eksperimen dan setengah untuk kelompok kontrol. Nah, setengah kelompok untuk eksperimen ini yang tidak diberikan perlakuan, dan yang setengah untuk kelompok kontrol ini yang akan diberikan perlakuan. Nah, keterangan O1 ini sama dengan hasil pengukuran setelah kelompok diberi perlakuan, dan O2 adalah hasil pengukuran setelah setengah kelompok tidak diberi perlakuan. Yang kedua yaitu true experimental design. Ya, di sini dibagi menjadi 2, post-test only control design dan pre-test post-test control group design. Yang pertama dirumuskan sebagai RRX O2O4. Dalam desain ini kedua kelompok masing-masing dipilih secara random. Kelompok pertama diberi perlakuan atau X dan kelompok yang lain tidak. Kelompok yang diberi perlakuan sama dengan kelompok eksperimen dan yang tidak adalah kelompok kontrol. Nah, pengaruh adanya perlakuan disebut treatment adalah 01 atau O1 dan O2. Nah, di sini pre-test post-test control group design dirumuskan R O1 X O2 R O3 O4. Dalam desain ini terdapat 2 kelompok secara random, kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal apakah ada perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hasil pretesting baik bila nilai kelompok eksperimen tidak berbeda secara signifikan. Pengaruh perlakuan adalah O2 dan O1 min O4 dan O3. Yang ketiga yaitu factorial design. Nah, desain penelitian ini merupakan pengembangan atau modifikasi dari desain true eksperimental dengan rumus R O1 X Y1 O2 R O3 Y1 O4 R O5 X Y2 O6 R O7 X Y2 O8. Pada desain ini, semua kelompok dipilih secara random, kemudian masing-masing diberi pretest. Kelompok untuk penelitian dinyatakan baik bila setiap kelompok nilai pretestnya sama. Jadi, O1 sama dengan O3, sama dengan O5, sama dengan O7. Dalam hal ini, variabel moderatornya adalah Y1 dan Y2.
Dan yang terakhir yaitu quasi experimental design. Di sini dibagi menjadi dua, time series design dan non-equivalent control group design. Ya, yang time series design ini dirumuskan sebagai O1, O2, O3, O4, X, O5, O6, O7, dan O8. Di sini hanya satu kelompok yang akan diuji, dan kelompok dipilih secara random sebelum diberi perlakuan, diberi pretest sampai 4 kali. Dari hasil 4 kali tes ini memiliki hasil yang berbeda dan menjadikan keadaan labil tidak menentu dan tidak konsisten. Di sini kita akan menstabilkan kelompok yang akan diketahui dengan jelas, baru di sini kita akan mengadakan treatment. Dalam time series design ini tidak memerlukan kelompok kontrol. Dan yang terakhir yaitu non-equivalent control group design yang dirumuskan O1, X, O2, O3, O4. Desain ini hampir sama dengan pretest post-test control group design, hanya berbeda pada kelompok kontrol yang tidak dipilih secara random. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.